Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Hamaya. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi Universitas Megarizki Makassar. Untuk memenuhi mata kuliah kimia klinik, di sini saya akan menjelaskan tentang spesimen darah dan spesimen feses. Baik, pertama kita akan membahas tentang spesimen darah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu spesimen darah. Spesimen darah merupakan suatu proses pengambilan darah untuk pemeriksaan diagnostik. Dan ada beberapa cara untuk pengambilan sampel spesimen darah. Yang pertama itu pengambilan melalui arteri, yang kedua pengambilan melalui vena, dan yang ketiga pengambilan melalui kapiler. Selanjutnya, penanganan untuk sampel spesimen darah. Ada beberapa penanganannya. Yang pertama itu setelah diambil dari vena pasien, didiamkan selama 30 menit sebelum diputar. Dan yang kedua itu setelah didiamkan, dipisahkan serumnya. Dan yang ketiga, setelah itu serum diperiksa. Dan yang keempat itu cadangan disimpan untuk pemeriksaan khusus. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan selama penanganan sampel. Yang pertama itu suhu, cahaya, dan pelebelannya. Dan yang kedua itu pengemasan jika dengan alasan tertentu. Dan yang ketiga transportasi dan keselamatan petugas. Dan ada juga cara pengawetan sampel spesimen darah. Yang pertama itu sampel darah yang sudah dianalisis atau diperiksa disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan yang kedua, setelah darah diperiksa atau dianalisis disimpan selama 7 hari. Dan yang ketiga, darah yang sudah lebih dari 7 hari dan hasilnya tidak ada komplain, maka harus dilakukan pengulangan dan sampelnya dibuang di tempat sampah infeksius. Selanjutnya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sampel spesimen darah. Yang pertama itu tes kolesterol, yang kedua tes glukosa, dan yang ketiga tes koagulasi. Biasanya diagnosa spesimen darah itu seperti demam tifoid, asam urat, dan gula darah. Untuk pengobatan demam tifoid, pengobatannya itu dengan cara vaksinasi, dan dia direkomendasikan untuk anak yang berumur di atas 2 tahun. Sedangkan pada pengobatan asam urat biasanya dengan cara terapi serangan akut. Dan untuk pengobatan gula darah selalu diobati dengan insulin dengan usia di bawah 40 tahun. Oke, baiklah, selanjutnya kita lanjut untuk pembahasan spesimen feses. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu spesimen feses. Spesimen feses adalah tes yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Jadi kita lanjut untuk persyaratan spesimen feses. Yang pertama, wadah harus bersih yang telah diberi label. Dan yang kedua, feses harus dalam keadaan segar. Dan yang ketiga, tidak terkontaminasi oleh urin atau bahan lain. Dan yang keempat, tiba di tempat pemeriksaan 1-2 jam setelah pemeriksaan. Dan untuk cara pengambilan spesimen feses ada 2 di sini. Yang pertama itu ditampung, dan yang kedua diambil dari rektum. Ada 2 cara tadi itu, kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan cara ditampung. Yang pertama itu siapkan tempat penampung feses, dan yang kedua siapkan alat untuk memasukkan feses ke pot, dan yang ketiga mencuci tangan, dan yang keempat mengambil feses tidak kurang dari 2 gram, dan yang kelima pastikan feses tidak berceceran atau menyentuh kloset untuk mencegah, dan yang keenam masukkan feses ke dalam tempat penampung, dan yang ketujuh bersihkan area anus, yang kedelapan mencuci tangan hingga bersih, dan yang kesembilan lengkap identitas pada pot spesimen feses. Dan yang kedua itu cara pengambilan spesimen feses dari rektum. Yang pertama itu posisikan pasien dalam kondisi lingkup atau miring dengan kaki teguk, dan yang kedua gunakan sarung tangan, dan yang ketiga lebarkan anus dengan tangan kiri dan masukkan alat untuk mengambil feses berbentuk lidi ke rektum. Dan yang keempat, putar perlahan-lahan hingga
tarik kembali alat secara perlahan dengan cara diputar. Dan keenam, masukkan sampel feses ke dalam wadah. Dan yang ketujuh, tutup rapat wadah untuk menjaga konsistensi sampel feses. Dan yang ketujuh, wadah yang berisi sampel harus sampai ke laboratorium sebelum 2 jam. Lanjut, dan ada juga bagian penanganan, penyimpanan, dan pengiriman. Yang pertama yaitu penyimpanan pada suhu kamar maksimal 24 jam. Dan yang kedua, feses tanpa pengawet harus sampai di laboratorium sebelum konsistensi mengeras. Dan yang ketiga, feses untuk pengembbiakan kuman tidak boleh ada pengawet. Dan untuk pengawetan spesimen feses, pertama-tama itu kita harus melabeli pot dengan tanda F untuk yang diawetkan dengan formalin dan PP untuk polyvinyl. Kemudian isi pot F dengan formalin 10% sampai pertengahan pot, dan PP dan pengawet PP sampai pertengahan pot. Dan selanjutnya masukkan masing-masing 1 gram feses ke dalam pot yang diisi pengawet, atau perbandingan 1:1 antara pengawet dan feses. Selanjutnya aduk hingga feses dan pengawet tercampur dan tutup rapat pot. Gunakan selotip untuk mencegah kebocoran pada mulut pot. Dan yang terakhir, tulisan pengantar dari spesimen meliputi nama, umur, jenis kelamin pasien, keluhan utama, dan tanggal pengiriman. Adapun diagnosis dari spesimen feses, yang pertama itu alergi yang menyebabkan radang saluran cerna, dan yang kedua kanker usus, yang ketiga diare, dan yang keempat infeksi mikroorganisme lain pada saluran cerna. Dan ada juga keluhan yang sering terjadi pada spesimen ini, seperti mual dan muntah, nyeri atau kram perut, diare, kurangnya nafsu makan,